Ini adalah cerita tentang tak sengaja bertemu burung elang berwarna hitam. Pemuda desa ini mendapatkan karomah ini. Rudy berjalan menapaki jalan setapak berbatu yang mengarah ke hutan di pinggir desanya. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan, menyelimuti tanah dengan embun yang menyejukkan. Udara pagi yang segar membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang basah oleh hujan semalam. Pemuda desa itu membawa kapak kecil di bahunya dan sebuah keranjang kosong, berniat mencari kayu bakar untuk keluarga. Rudy bukan pemuda yang berani menghadapi hal-hal aneh, tetapi hatinya selalu dipenuhi rasa ingin tahu yang tinggi. Ia melangkah hati-hati, mendengarkan suara hutan yang seakan hidup sendiri. Burung-burung kecil berkicau di dahan, sementara angin meniup dedaunan dengan lembut. Sesekali, seekor tupai melintas cepat di depannya, membuat Rudy tersenyum geli. Saat ia memasuki bagian hutan yang lebih dalam, suara jeritan terdengar tiba-tiba. Suara itu nyaring, menyayat hati, seperti panggilan pertolongan yang mendesak. Rudy berhenti, menahan napas, matanya mencari sumber suara. Di atas pohon besar yang menjulang, ia melihat seekor elang hitam yang terjerat ranting pohon, sayapnya tampak cacat dan luka di beberapa bagian tubuhnya. Rudy merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu elang bisa berbahaya, tetapi suara sakit dan penderitaan itu membuat hatinya tak tega. Pemuda itu menuruni lereng dengan hati-hati, mendekati elang dengan gerakan pelan agar tidak mengejutkan. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," bisiknya lirih, suaranya nyaris terserap oleh hutan. Elang itu menatapnya dengan mata tajam berwarna coklat gelap. Sekilas, Rudy merasa seolah burung itu bisa membaca pikirannya. Rasa takut dan kagum bercampur di dadanya. Ia meraih ranting pohon yang melilit kaki elang, mencoba melepaskannya dengan hati-hati. Elang itu mengepakkan sayapnya, hampir menjatuhkan Rudy ke tanah, namun ia tetap fokus. Beberapa menit berlalu, dan perlahan-lahan ranting yang melilit terlepas. Rudy mengelap darah yang menempel di sayap elang dengan kain lapnya, memastikan tidak ada luka yang semakin parah. Elang itu menatapnya lama, kemudian mengepakkan sayapnya sekali, seakan memberi tanda terima kasih. Rudy duduk di bawah pohon, napasnya terengah. Tubuhnya berkeringat, tetapi hatinya hangat. Ia merasa seperti baru saja melakukan sesuatu yang besar, meskipun ia sendiri tidak tahu apa dampaknya. Setelah memastikan elang itu bisa berdiri di dahan pohon yang lebih rendah, Rudy pun pulang dengan perasaan campur aduk, senang, takut, dan penasaran. Malam harinya, Rudy tidur dengan mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, elang hitam itu muncul, kali ini bisa berbicara dengan suara yang dalam dan bergaung. "Rudy, kamu telah menolongku. Aku memberimu karomah, tetapi ingat, karomah bukan hadiah tanpa tanggung jawab. Gunakan hati dan kebijaksanaanmu." Rudy terbangun dengan tubuh gemetar, keringat dingin membasahi dahinya. Di jari-jari tangannya, ia merasakan sensasi aneh. Ada getaran hangat yang mengalir, seperti energi hidup baru. Ia mencoba menggerakkan tangannya, dan ketika menyentuh gelas air di meja, gelas itu bergetar sedikit, menimbulkan bunyi lembut yang aneh. Keesokan harinya, Rudy mulai menyadari perubahan kecil dalam dirinya. Ketika ia menyisir jalan menuju hutan, rumput yang layu tampak segar kembali seketika saat ia menyentuhnya. Seekor kucing desa yang biasanya pemalu, malah mendekat dan mengusap-usapkan tubuhnya ke kaki Rudy, seakan mengenalinya sebagai sosok yang membawa kebaikan. Rudy terkejut. Ia berjalan di desa, hati-hati mengamati setiap gerakan. Setiap orang yang ia temui tampak merasakan aura berbeda darinya, beberapa tersenyum tanpa alasan, beberapa merasa tenang. Ia mulai menyadari bahwa mimpinya bukan sekadar mimpi biasa.
Elang hitam itu memberinya karomah, tetapi Rudy belum sepenuhnya memahami apa yang bisa ia lakukan. Seiring berjalannya hari, Rudy mencoba menyembunyikan kemampuannya. Ia takut dianggap aneh oleh penduduk desa, yang sebagian besar masih mempercayai tahayul dan takut pada hal-hal yang tidak mereka mengerti. Namun, hatinya menuntutnya untuk tetap menolong. Ia mulai menggunakan karomahnya secara diam-diam, menolong ayam yang tersangkut di pohon, menyembuhkan tanaman yang layu, dan memberi jalan bagi anak-anak yang tersesat di hutan. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan aneh di sekitarnya. Ada yang mulai membicarakan pemuda desa yang memiliki aura berbeda, yang memberi keberuntungan bagi orang di sekitarnya. Beberapa warga tua tersenyum, mengingat cerita leluhur tentang penjaga alam yang muncul ketika desa menghadapi masa sulit. Di sisi lain, Rudy sendiri merasa bingung dan terbebani. Ia masih seorang pemuda desa biasa, tetapi kini ia membawa tanggung jawab yang tak terlihat. Elang hitam itu terus menghantui pikirannya, muncul dalam mimpi dan di tepi hutan, seakan mengawasinya dan memberikan petunjuk. Saat senja, Rudy duduk di tepi sungai, menatap cahaya matahari yang memantul di permukaan air. Angin lembut meniup rambutnya, dan burung-burung kecil berkicau di kejauhan. Ia menutup mata, merasakan kehadiran elang hitam di langit, meskipun burung itu tidak terlihat. Sebuah perasaan damai namun tegang memenuhi hatinya. Ia tahu, hidupnya akan berubah sejak pertemuan itu. Tidak ada jalan kembali. Ini baru permulaan, gumam Rudy pelan, sambil menatap langit yang mulai gelap. Rasa penasaran dan tanggung jawab menyatu di dadanya. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, tetapi satu hal pasti, takdirnya kini terikat dengan elang hitam itu. Sejak pertemuan Rudy dengan elang hitam, hidupnya mulai terasa berbeda. Kekuatan aneh yang muncul semalam ternyata bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Setiap pagi, saat matahari menembus kabut hutan, Rudy merasakan sensasi hangat di tubuhnya, seperti energi hidup yang mengalir dari jari-jari tangannya hingga ke seluruh anggota tubuh. Ia belum tahu apa yang menyebabkan ini, tetapi nalurinya mengatakan bahwa itu berkaitan dengan elang hitam yang ia selamatkan. Hari itu, Rudy berjalan menuju ladang milik keluarganya untuk memeriksa tanaman. Daun-daun tomat yang kemarin layu tampak lebih segar saat disentuhnya. Ia menunduk, menyentuh tanah di sekitar akar tanaman, dan merasa aliran energi mengalir dari tangannya ke tanah. Anehnya, tanaman-tanaman itu tumbuh lebih cepat, daun-daunnya lebih hijau, dan bunga-bunganya mulai bermekaran. Rudy terperangah. Ini pasti karomah dari elang hitam itu, bisiknya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh desiran angin. Rudy ingin memastikan bahwa kemampuannya bukan hal kebetulan. Ia mendekati seekor ayam peliharaan yang biasanya pemalu dan sulit disentuh. Saat ayam itu hendak lari, Rudy menaruh tangannya di atas kepala ayam dengan hati-hati. Dalam sekejap, ayam itu tenang, mengeluarkan suara kluk yang lembut, dan membiarkan Rudy membelainya. Pemuda itu tersenyum lebar, merasakan kehangatan dan keterikatan yang aneh dengan makhluk hidup. Namun, tidak semua orang akan percaya begitu saja. Rudy memutuskan untuk diam-diam menggunakan karomahnya, takut dianggap aneh atau bahkan menakutkan warga desa. Ia tahu bahwa sebagian besar orang masih percaya pada hal-hal gaib, tetapi dengan cara yang lebih konservatif. Hanya orang tua tertentu yang akan memahami fenomena semacam ini, sementara anak-anak selalu merasa penasaran. Di sore hari, Rudy kembali ke tepi sungai. Ia melihat seorang anak kecil sedang bermain di pinggir air, tanpa menyadari bahwa arus sungai semakin deras setelah hujan semalam. Insting Rudy langsung bereaksi. Ia berlari, dan dengan tangan terulur, seakan memanggil energi yang terasa mengalir di tubuhnya,
Rudy mengarahkan anak itu ke tepi aman sungai. Dalam sekejap, anak itu terselamatkan, terkejut tetapi tidak terluka sedikit pun. Orang tua anak itu, Pak Jaya, menatap Rudy dengan mata terbelalak. "Rudy, bagaimana kau bisa tahu anak itu dalam bahaya?" tanyanya dengan nada campur kagum dan heran. Rudy hanya tersenyum, menunduk. Hanya kebetulan saja, Pak." Ia tahu ia tidak bisa memberitahu rahasia karomahnya begitu saja. Namun, hatinya senang karena bisa membantu tanpa orang lain terluka. Hari-hari berikutnya, Rudy mulai menyadari tanda-tanda lain dari karomahnya. Saat ia berjalan di pasar desa, seekor kucing yang biasanya takut pada manusia mendekat dan menggosokkan tubuhnya pada kaki Rudy. Beberapa tanaman di sekitar pasar yang tampak layu, secara misterius terlihat lebih segar saat Rudy lewat. Bahkan anak-anak kecil yang sakit ringan, ketika Rudy menyentuh tangan mereka, tampak lebih ceria dan segar dalam beberapa menit. Rudy pun mulai mencatat pengalamannya secara diam-diam. Ia menulis apa yang ia rasakan, setiap kejadian yang membuktikan kemampuannya, dan setiap interaksi yang menunjukkan efek karomah itu. Buku catatannya menjadi semacam jurnal rahasia tentang kehidupan barunya. Namun, tidak semua reaksi penduduk desa positif. Beberapa orang mulai memperhatikan perubahan yang terjadi di sekitar Rudy. Ibu-ibu yang bekerja di ladang menggerutu. "Anak itu, kenapa tanaman yang ia sentuh selalu tumbuh lebih subur? Ini tidak wajar," gumam seorang wanita tua. Beberapa warga skeptis menebak bahwa Rudy mungkin menggunakan ilmu gaib atau kesaktian, hal yang membuat beberapa orang takut. Rudy sadar bahwa karomahnya membawa tanggung jawab lebih besar daripada sekadar membantu. Ia mulai berpikir, bagaimana jika ada orang yang menyalahgunakan kemampuannya? Bagaimana jika keajaiban ini menarik perhatian mereka yang memiliki niat buruk? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya merenung di malam hari, duduk di bawah pohon sambil menatap langit yang penuh bintang. Di saat-saat itu, ia sering bermimpi tentang elang hitam. Burung itu selalu muncul dengan mata tajam yang menatap lurus ke hatinya. Ingat, Rudy, karomah bukan sekadar kekuatan. Itu tanggung jawab. Gunakan dengan bijak, untuk kebaikan, bukan kepentingan sendiri, kata suara burung itu dalam mimpinya, terdengar nyata seakan berada di sampingnya. Sementara itu, Rudy mulai belajar untuk berkomunikasi dengan hewan-hewan di sekitarnya. Seekor tupai kecil, seekor burung pipit, bahkan seekor anjing desa yang biasanya agresif, mulai mendekatinya. Mereka seakan mengenali Rudy sebagai sosok yang aman dan membawa kebaikan. Suatu hari, Rudy menemukan seorang warga desa, Pak Karim, sedang jatuh sakit parah. Warga lain sudah kehabisan cara untuk membantunya. Rudy, meskipun ragu, mencoba mendekati Pak Karim. Ia meletakkan tangan di dada Pak Karim, dan dalam beberapa menit, wajah lelaki tua itu berubah lebih cerah. Napasnya menjadi lebih tenang, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Penduduk desa mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan Rudy. Beberapa dari mereka mulai percaya bahwa ia memiliki karomah, sementara yang lain masih meragukan. Rudy tahu, ia harus berhati-hati. Ia tidak ingin menjadi pusat gosip atau kesalahpahaman. Namun, hatinya puas karena karomahnya digunakan untuk kebaikan. Menjelang malam, Rudy duduk di tepi sungai, menatap cahaya bulan yang memantul di permukaan air. Ia merasa damai. Burung-burung malam berkicau pelan, angin lembut meniup dedaunan, dan suara air sungai yang mengalir menenangkan hatinya. Ia tahu hidupnya telah berubah sejak pertemuan dengan elang hitam itu. Keajaiban pertama ini bukan sekadar hadiah, tetapi juga awal dari perjalanan yang akan menguji keberanian,
kebijaksanaan, dan hati nuraninya. Rudy tersenyum. Ini baru permulaan, gumamnya pelan. Matanya menatap ke langit yang gelap, seolah mencari sosok elang hitam yang menghilang di antara rimbun pepohonan. Sebuah perasaan campur aduk, antusias, gugup, dan penuh harapan mengisi hatinya. Ia tidak tahu apa yang menantinya di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, keajaiban ini akan membawanya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak Rudy mulai menyadari kekuatan karomahnya, desanya tampak lebih hidup. Tanaman tumbuh subur, ternak sehat, dan warga yang dulunya lesu kini tersenyum lebih sering. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Berita tentang pemuda desa yang membawa keajaiban menyebar ke desa-desa sekitar, bahkan sampai ke kota. Suatu siang, saat Rudy sedang memperbaiki pagar bambu di ladang keluarganya, datanglah seorang pengusaha kaya dari kota bernama Pak Aditya. Ia mengenakan jas rapi, topi fedora, dan membawa mobil besar yang mengkilap. Pak Aditya berjalan dengan langkah percaya diri, tatapannya menyapu seluruh ladang dan rumah-rumah desa. Rudy, ya? Pemuda yang katanya membawa keberuntungan bagi desa. Pak Aditya memulai percakapan dengan senyum tipis namun mata tajam. Aku dengar dari warga, kau memiliki karomah. Benarkah? Rudy menatap pengusaha itu dengan hati-hati. Aku hanya berusaha membantu desa, Pak. Tidak ada yang istimewa. Suaranya tenang, tetapi Rudy sadar bahwa pengusaha itu memiliki maksud lain. Pak Aditya tersenyum tipis, mencondongkan tubuh ke depan. Hanya berusaha membantu, katanya. Menarik. Tapi lihat, desa ini sangat strategis. Tanahnya subur, lokasinya sempurna untuk proyek besar. Aku bisa membeli semua tanah di sini, dengan harga yang pantas, tentu saja. Rudy menelan ludah. Ia tahu maksud Pak Aditya bukan sekadar membeli tanah. Pengusaha itu ingin memanfaatkan karomahnya untuk kepentingan pribadi dan proyek bisnis. Aku tidak bisa membantu, Pak. Desa ini rumah kami, dan aku tidak mau hal-hal seperti itu terjadi. Pak Aditya tertawa kecil, penuh arti. Pemuda, hati-hati dengan kata-katamu. Aku bisa membuat tawaran yang tak bisa ditolak, atau aku bisa membuat hidupmu lebih sulit. Suaranya rendah dan dingin, menimbulkan ketegangan di udara. Rudy merasa jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa penolakan ini bukan sekadar perdebatan biasa. Ada ancaman nyata yang kini menghampirinya. Ia memandang ladang yang subur, rumah-rumah warga, anak-anak yang bermain di jalan setapak, dan hatinya membara dengan tekad untuk melindungi desa. Malamnya, Rudy kembali ke hutan. Ia duduk di bawah pohon besar tempat pertama kali bertemu elang hitam. Angin dingin meniup rambutnya, dan bayangan pepohonan menari di tanah. Tidak lama kemudian, elang hitam itu muncul, mengepakkan sayapnya dan mendarat di dahan rendah. Rudy menatap burung itu, hati penuh pertanyaan. Elang, apa yang harus kulakukan? Ada orang dari kota, mereka ingin memanfaatkan karomahku. Mereka bisa membahayakan desa. Elang hitam menatapnya dengan mata tajam, penuh kebijaksanaan. Dalam mimpinya, suara burung itu terdengar nyata. Rudy, kau harus belajar menghadapi ancaman. Karomahmu adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab. Gunakan akal, keberanian, dan hati murnimu. Jangan biarkan orang yang serakah merusak keseimbangan. Rudy mengangguk, menyadari bahwa ia tidak bisa lagi diam. Desa, keluarganya, dan warga yang telah mempercayainya membutuhkan perlindungan.
Ia mulai memikirkan strategi bagaimana menghadapi orang-orang yang memiliki niat buruk tanpa menyakiti mereka secara langsung dan tetap menjaga karomahnya. Keesokan harinya, Rudi mencoba mengamati Pak Aditya dari kejauhan. Ia melihat pengusaha itu berbicara dengan beberapa warga desa, menawarkan uang besar dan janji manis. Beberapa warga mulai tergoda, tetapi sebagian besar tetap skeptis. Rudi menyadari bahwa ia harus bertindak hati-hati. Jika salah langkah, ancaman ini bisa menghancurkan desa. Di sore hari, Rudi kembali ke ladang, mencoba menenangkan diri dengan pekerjaan fisik. Saat memotong beberapa batang bambu, ia mendengar suara aneh, seperti desiran sayap besar. Ia menengok, dan di atas pohon dekat ladang, elang hitam menatapnya dengan intens. Burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang rendah, seakan memberi peringatan. Rudi menunduk, merasakan energi yang aneh mengalir di tubuhnya. Ia tahu elang itu mengajarkan sesuatu. Kekuatan karomahnya bisa menjadi perisai, tetapi ia harus bijak menggunakan kemampuan itu. Ia mulai mempraktikkan kemampuan barunya dengan hati-hati, seperti mempengaruhi arus sungai kecil agar ladang tetap subur, dan menjaga ternak agar tidak tersesat. Malam itu, Rudi bermimpi lagi. Dalam mimpinya, elang hitam terbang tinggi di langit gelap, sementara bayangan orang-orang dengan niat jahat mendekati desa. Mereka akan datang, Rudi. Kau harus siap. Suara elang itu bergema. Rudi terbangun dengan jantung berdebar. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi biasa. Ancaman nyata kini telah menapaki desa, dan karomahnya adalah satu-satunya hal yang bisa melindungi semua yang dicintainya. Ia duduk di tepi sungai, menatap air yang berkilau di bawah cahaya bulan, memikirkan langkah-langkah berikutnya. Kau memberiku kekuatan, elang, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Aku harus melindungi desa ini, gumam Rudi. Ia merasakan tekad membara di dada, sebuah kekuatan baru yang bukan sekadar karomah, tetapi keberanian untuk menghadapi bahaya yang nyata. Keesokan hari, Rudi mulai berinteraksi lebih aktif dengan warga. Ia tidak memberitahu mereka tentang karomahnya, tetapi mulai memberikan bantuan dengan cara-cara yang bijak. Ia menyarankan warga untuk memperkuat pagar, menjaga ternak, dan menyimpan makanan dengan lebih rapi, seolah-olah intuisi atau nasihat biasa, padahal sebenarnya dipandu oleh karomahnya. Pak Aditya, di sisi lain, mulai merasa frustrasi. Ia tidak menyangka pemuda desa itu memiliki keteguhan hati dan kemampuan untuk mengantisipasi langkahnya. Wajahnya memerah saat ia menyadari bahwa upaya membujuk warga mulai gagal. Pemuda itu lebih pintar dari yang kubayangkan, gumamnya, penuh amarah. Rudi menatap desa dari atas bukit, merasakan keberadaan elang hitam di atas pohon tinggi. Bayangan burung itu seperti penjaga tak terlihat, memberi dorongan dan petunjuk tanpa harus berbicara. Rudi menyadari satu hal, ancaman ini adalah ujian pertama dari karomahnya. Bagaimana ia menghadapi pengusaha serakah, menjaga keselamatan warga, dan tetap mempertahankan prinsip moralnya, itulah inti dari perjalanan barunya. Malam itu, angin berhembus kencang, menyingkap kabut di sekitar desa. Rudi duduk di tepi sungai, menatap langit yang dipenuhi bintang. Di kejauhan, suara sayap elang terdengar lembut, seolah mengatakan, "Persiapkan dirimu, Rudi, ancaman baru akan datang, dan kau harus siap menghadapi semuanya." Rudi menutup mata, menarik napas panjang, dan berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan mundur. Karomah yang diberikan kepadanya adalah tanggung jawab, dan tanggung jawab itu akan ia jalani dengan hati murni dan keberanian yang tak tergoyahkan. Sejak malam-malam penuh mimpi dan peringatan dari elang hitam, Rudi merasa bahwa ia harus lebih dari sekadar pemuda desa biasa.
Ia sadar bahwa karomah yang diberikan bukan hanya untuk pertolongan sesaat, tetapi untuk menyiapkan dirinya menghadapi tantangan yang lebih besar. Hari itu, dengan tekad bulat, Rudy memutuskan untuk mengikuti elang hitam lebih jauh ke dalam hutan, menjauh dari desa, untuk memahami dan mengasah kemampuan barunya. Hutan di pagi hari tampak berbeda. Cahaya matahari menembus celah pepohonan, membentuk garis-garis emas di atas tanah lembab. Bunyi burung berkicau, daun-daun berdesir, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Rudy berjalan perlahan, mengikuti elang hitam yang terbang rendah di depannya, sesekali berhenti untuk memperhatikan setiap gerakan dan suara yang ada di sekitarnya. Pelan, jangan terburu-buru, suara batin Rudy bergema, seolah menirukan nasihat yang pernah ia dengar dari elang dalam mimpinya. Ia mencoba menyatu dengan hutan, merasakan setiap getaran tanah di bawah kaki, setiap desiran angin yang melewati dedaunan, bahkan setiap suara binatang kecil yang biasanya tak diperhatikan. Hari pertama latihan dimulai dengan pengamatan. Rudy duduk di atas batu besar dekat sungai kecil, menutup mata, dan mencoba merasakan kehidupan di sekitarnya. Ia menekankan perhatiannya pada suara air yang mengalir, daun yang bergesekan, dan udara yang bergerak di sekitarnya. Secara perlahan, ia mulai merasakan energi yang sama seperti yang ia rasakan ketika menolong tanaman dan hewan di desa. Energi itu bukan hanya mengalir dalam dirinya, tetapi juga tersambung dengan lingkungan sekitar, seakan hutan sendiri berbicara padanya. Elang hitam muncul dan mendarat di dahan pohon dekatnya. Rudy menatap burung itu, mencoba menafsirkan pesan yang tersembunyi dalam gerakannya. Burung itu mengepakkan sayapnya dengan lembut, menukik ke sungai, dan menyentuh permukaan air dengan cakarnya, memercikkan tetesan yang menari di udara. Rudy meniru gerakan itu, mengangkat tangannya dan membayangkan aliran energi mengalir dari jari-jari ke tanah, ke tanaman, dan ke air. Ia merasakan kehangatan yang sama seperti malam pertama ia menyentuh tanaman layu, tetapi kali ini lebih kuat dan terkendali. Dengan latihan sederhana ini, Rudy mulai memahami bahwa karomahnya bukan hanya kekuatan fisik atau kemampuan menyembuhkan, tetapi juga kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan alam. Hari kedua, latihan semakin intens. Rudy mulai berinteraksi dengan hewan-hewan hutan. Seekor tupai kecil, yang awalnya lari ketakutan saat Rudy mendekat, kini melompat dari pohon ke pohon di dekatnya, memperhatikannya dengan penasaran. Seekor burung pipit hinggap di bahunya sejenak, sementara seekor kijang muncul dari semak-semak dan menatapnya dengan mata besar penuh waspada, tapi tidak lari. Rudy menyadari satu hal penting, hewan-hewan ini mengenali niat hatinya. Mereka merasakan bahwa ia membawa kebaikan. Dengan latihan ini, ia mulai bisa berkomunikasi dengan mereka secara intuitif. Tidak dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan dan energi yang memancar dari dirinya. Seekor kelinci yang biasanya pemalu, dengan perlahan mendekat, mengendus tangan Rudy, dan kemudian duduk di sampingnya seolah menunggu petunjuk. Selain berinteraksi dengan hewan, Rudy juga belajar membaca tanda-tanda alam. Ia menatap awan, mendengar suara angin, memperhatikan pola cabang dan daun di hutan. Ia belajar memperkirakan arah angin, perubahan cuaca, bahkan gerakan hewan yang bisa menjadi pertanda bahaya. Semua ini adalah pelajaran penting, karena ia tahu suatu hari karomahnya akan diuji dalam menghadapi ancaman nyata. Di hari ketiga, latihan Rudy mencapai tahap yang lebih menantang. Elang hitam terbang tinggi dan membawa Rudy ke tepi tebing yang menghadap lembah. Dari atas, Rudy bisa melihat seluruh hutan, desa, dan sungai yang berliku. Burung itu mendarat di batu besar, menatap Rudy, dan mengepakkan sayapnya dengan tegas. Rudy memahami bahwa ini adalah latihan kesadaran. Ia menutup mata, merasakan energi di sekitarnya,
dan mencoba menghubungkannya dengan karomahnya sendiri. Hatinya dipenuhi rasa damai, tetapi juga kewaspadaan. Ia bisa merasakan gerakan kecil hewan di hutan, mendengar suara air di sungai yang jauh, bahkan menangkap perubahan energi yang menunjukkan ada makhluk asing yang mendekat. Saat matahari mulai terbenam, elang hitam terbang lebih tinggi, dan Rudy mengikuti instingnya. Ia menyadari bahwa pelatihan ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan, kesabaran, dan ketenangan hati. Karomahnya bukan alat untuk dominasi, tetapi untuk perlindungan dan keseimbangan. Malam itu, Rudy tidur di bawah langit terbuka, dikelilingi suara hutan yang lembut. Ia merasa satu dengan alam, seperti bagian dari energi yang mengalir di seluruh hutan. Dalam mimpinya, elang hitam muncul lagi, terbang di atas bulan purnama. Suara burung itu terdengar tegas. Rudy, kau telah mulai memahami karomahmu. Tapi ini baru permulaan. Bahaya yang akan datang lebih besar daripada yang kau bayangkan. Bersiaplah, dan jangan lupakan hati murnimu. Rudy bangun dengan rasa damai, tetapi juga kewaspadaan. Ia tahu, pelatihan ini adalah awal dari perjalanan panjang. Dengan karomah yang semakin kuat, ia harus belajar memanfaatkan setiap kemampuan dengan bijak, memahami alam, dan melindungi desa dari ancaman yang mungkin datang. Hari berikutnya, Rudy kembali ke desa dengan rasa percaya diri yang baru. Ia tidak lagi sekadar pemuda desa biasa. Ia mulai memahami bahwa dirinya adalah penjaga, pelindung, dan penerus tradisi yang lama terlupakan. Mata Rudy memancarkan ketegasan, langkahnya mantap, dan hatinya dipenuhi keberanian. Elang hitam menatap dari kejauhan, mengepakkan sayapnya sekali sebelum menghilang di antara pepohonan. Rudy tersenyum, tahu bahwa ia tidak sendirian. Karomahnya telah membimbingnya ke jalan baru, jalan yang penuh tanggung jawab, keberanian, dan kearifan alam. Ia siap menghadapi ujian berikutnya, karena pelatihan ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang hati yang murni dan tekad yang tak tergoyahkan. Beberapa minggu setelah latihan intens di hutan, Rudy mulai merasa lebih kuat dan percaya diri dengan karomahnya. Ia mampu berkomunikasi secara intuitif dengan hewan-hewan, membaca tanda-tanda alam, dan menyelaraskan energi dirinya dengan lingkungan. Namun, ia tahu bahwa kekuatan itu bukan sekadar hadiah, itu adalah tanggung jawab besar. Dan takdir menunggu ujian pertamanya yang sesungguhnya. Suatu sore, awan gelap menggantung di atas desa. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa aroma hujan yang tajam. Rudy sedang memeriksa ladang ketika ia mendengar suara gemuruh dari arah sungai. Ia berlari ke arah sumber suara dan melihat bahwa air sungai mulai naik dengan cepat, membawa arus deras yang mengancam beberapa rumah di tepi desa. Penduduk desa mulai panik. Anak-anak menangis, orang tua berteriak memanggil keluarga mereka, dan ternak berkeliaran ketakutan. Rudy menatap sungai yang mengamuk, hatinya berdebar. Ini adalah ujian nyata dari karomahnya. Ia tahu ia harus bertindak cepat. Rudy menutup mata sejenak, merasakan energi yang mengalir di dalam tubuhnya. Ia memusatkan perhatian pada arus sungai, mencoba mengendalikan aliran air dengan kekuatan yang masih baru baginya. Perlahan, air yang deras mulai melambat, tersalur ke sisi lain sungai yang lebih aman. Beberapa rumah yang terancam banjir selamat dari kerusakan berkat karomah Rudy. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Beberapa warga yang panik mencoba menyeberangi sungai untuk menyelamatkan ternak mereka. Arus masih terlalu kuat. Rudy berlari ke sisi sungai, mengangkat tangannya, dan membimbing energi karomahnya untuk menciptakan jalur aman melalui aliran air. Anak-anak dan ternak berhasil menyeberang dengan selamat,
sementara Rudi hampir kelelahan karena usaha luar biasa itu. Setelah semuanya aman, Rudi duduk di tepi sungai, napasnya terengah, keringat membasahi wajahnya. Ia menyadari bahwa karomah bukan sekadar kekuatan untuk menyembuhkan atau memberi keberuntungan, ia adalah tanggung jawab yang harus digunakan dengan cepat dan bijak, terutama saat nyawa orang lain dipertaruhkan. Penduduk desa mulai berkumpul di tepi sungai, menatap Rudi dengan campuran kagum, heran, dan sedikit takut. Pak Jaya, seorang tetua desa, menghampirinya dan berkata dengan suara berat, "Rudi, bagaimana kau bisa melakukan ini? Sungai itu hampir menghancurkan semua. Tapi kau menyelamatkan kami." Rudi hanya menunduk, menahan rasa haru. Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik, Pak. Tidak ada yang istimewa." Ia tersenyum tipis, tetapi hatinya tahu bahwa karomahnya lebih dari sekadar kemampuan. Ia adalah ujian moral dan tanggung jawab yang nyata. Malamnya, Rudi kembali ke hutan untuk menenangkan diri. Ia duduk di bawah pohon besar tempat pertama kali bertemu elang hitam. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun yang diguyur hujan. Elang hitam muncul, mendarat di dahan rendah, menatap Rudi dengan mata tajam. "Rudi, kau telah melewati ujian pertamamu." Suara elang terdengar dalam pikirannya, bergema seperti nyata. Karomah bukan sekadar kekuatan fisik. Ini tentang hati, tentang keberanian, tentang bagaimana kau menggunakan anugerah ini untuk melindungi orang lain. Ingat, ujian yang lebih besar akan datang. Rudi mengangguk, merasakan rasa damai campur ketegangan dalam dadanya. Ia tahu ini baru permulaan. Karomah yang dimilikinya harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ia juga menyadari bahwa kekuatan itu bisa melelahkan, dan ia harus belajar mengendalikannya agar tidak kehilangan fokus saat menghadapi ancaman yang lebih besar. Hari berikutnya, Rudi mulai mengajarkan beberapa teknik sederhana kepada warga desa tanpa mengungkapkan karomahnya. Ia menunjukkan cara mengamankan ternak saat hujan deras, cara menyalurkan air dari sungai agar tidak menggenangi ladang, dan bagaimana memperkuat pondasi rumah dari bambu dan kayu. Semua itu terlihat seperti saran biasa, tetapi sebenarnya Rudi memanfaatkan karomahnya untuk memastikan semuanya berhasil. Seorang anak kecil bernama Dika menghampiri Rudi. "Kak Rudi, kenapa kau bisa tahu apa yang harus dilakukan? Aku juga mau bisa seperti itu." Rudi tersenyum lembut, menepuk kepala anak itu. "Dika, semua ini bukan soal kekuatan. Ini soal perhatian, keberanian, dan hati yang tulus. Kau juga bisa belajar, tapi yang paling penting adalah selalu peduli pada orang lain dan lingkungan sekitar." Mendekati sore, Rudi kembali menatap sungai yang kini kembali tenang. Ia duduk di tepi, merasakan energi alam mengalir melalui tubuhnya. Sungai, pohon, angin, dan binatang, semua terasa selaras dengan dirinya. Ia sadar bahwa ujian ini bukan sekadar menguji karomahnya, tetapi juga karakter dan moralnya. Di malam itu, Rudi bermimpi lagi. Dalam mimpinya, desa terancam oleh badai yang jauh lebih besar, dan suara elang hitam terdengar keras. "Rudi, jangan lupakan apa yang kau pelajari hari ini. Ujian ini hanyalah awal. Gunakan hati dan akalmu, dan kau akan mampu menghadapi apapun yang datang." Rudi terbangun dengan tekad yang semakin kuat. Ia menyadari bahwa ujian pertama ini mengajarkan dua hal penting. Kekuatan harus selalu diimbangi dengan kebijaksanaan, dan tanggung jawab atas karomahnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keselamatan semua orang di desa. Hari-hari berikutnya, penduduk desa mulai mempercayai Rudi lebih dalam.
Mereka melihatnya bukan hanya sebagai pemuda desa biasa, tetapi sebagai sosok yang membawa harapan, perlindungan, dan keberanian. Meski demikian, Rudy tetap rendah hati. Ia tahu ancaman dari luar masih ada, pengusaha kota yang ingin memanfaatkan karomahnya, atau bahaya alam yang lebih besar dari sungai yang hampir menghancurkan desa. Rudy menatap langit senja, burung-burung berterbangan di cakrawala, dan merasakan elang hitam yang selalu hadir di sisi hatinya. Ia tersenyum pelan, menyadari satu hal, karomah bukan hanya hadiah, tetapi jalan yang menuntut keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang murni. Dan dengan tekad itu, Rudy bersiap menghadapi tantangan berikutnya, lebih siap dari sebelumnya, karena ujian pertama telah membuktikan bahwa ia bukan sekadar pemuda desa biasa, ia adalah pelindung, penjaga, dan penerus tradisi yang mengikat manusia dengan alam. Sejak ujian pertama dengan banjir sungai, Rudy merasa bahwa karomahnya tidak hanya berkaitan dengan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar, sebuah rahasia lama yang tersembunyi di balik desa yang damai ini. Seiring waktu, bisikan alam, intuisi, dan kehadiran elang hitam terus menuntunnya ke sebuah kebenaran yang belum pernah ia bayangkan. Suatu pagi, Rudy berjalan menyusuri hutan di tepi desa. Cahaya matahari menembus pepohonan, menyorotkan garis-garis keemasan di tanah yang lembab. Hutan itu terasa hidup, penuh suara burung dan hewan kecil yang bergerak lincah. Namun, hati Rudy gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, sesuatu yang mengaitkan karomahnya dengan sejarah desa. Ia mendekati sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak tebal. Gua itu tampak sepi, namun Rudy merasakan getaran energi yang familiar, seperti panggilan dari masa lalu. Elang hitam muncul di dahan pohon dekat gua, menatapnya dengan intens. Gerakan sayapnya seakan memberi tanda, "Masuklah, Rudy. Rahasia menunggumu." Rudy menelan napas panjang dan melangkah masuk. Di dalam gua, udara lembab menyelimuti tubuhnya. Dinding-dinding gua dipenuhi lumut dan akar pohon yang menjalar, tetapi ada simbol-simbol tua yang terukir samar di batu, simbol burung elang, matahari, dan lingkaran energi. Rudy mendekati salah satu ukiran, merasakan aliran energi yang aneh dari tangannya ke batu. Getaran itu menimbulkan gambaran di pikirannya, desa, hutan, dan elang hitam yang menjaga keseimbangan. Tiba-tiba, bayangan muncul di sudut gua. Rudy menatap, jantungnya berdegup kencang. Dari kegelapan muncul seorang lelaki tua, berpakaian sederhana, dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Ia tersenyum, seolah sudah menunggu Rudy. "Rudy, aku sudah lama menunggumu." Suara lelaki tua itu terdengar lembut tapi tegas. "Aku adalah penjaga sejarah desa ini. Dan kau, pemuda, adalah penerus karomah yang diwariskan sejak leluhur kalian." Rudy terkejut. "Penerus? Karomah?" tanyanya, suaranya nyaris bergetar. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu?" Lelaki tua itu menuntunnya lebih dalam ke gua, menunjukkan ukiran-ukiran kuno yang menceritakan sejarah desa. "Lihat ini, Rudy. Desa ini dibangun di atas tanah yang penuh energi alam. Para leluhurmu pernah berhubungan dengan burung elang hitam, penjaga langit dan bumi. Mereka diberikan karomah untuk melindungi desa, menjaga keseimbangan alam, dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Setiap generasi, karomah ini diwariskan kepada pemuda yang memiliki hati murni dan keberanian." Rudy menatap simbol-simbol itu dengan takjub. Segera ia menyadari bahwa karomahnya bukan kebetulan. Ada garis takdir yang mengikatnya dengan desa, hutan, dan elang hitam. Jadi, ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang desa,
leluhur, dan keseimbangan alam, gumamnya pelan. Lelaki tua itu mengangguk. Benar. Dan kini, Rudy, karomah itu telah bangkit dalam dirimu. Tapi ingat, kekuatan ini membawa tanggung jawab besar. Ancaman akan datang dari manusia yang serakah, dari bencana alam, bahkan dari kekuatan gelap yang ingin menguasai karomah itu. Kau harus belajar memahami sejarah, menyelaraskan dirimu dengan alam, dan menggunakan karomahmu dengan bijak. Rudy menyadari bahwa ujian sebelumnya, banjir sungai, hanya permulaan. Ada ujian yang lebih besar yang menguji hati, keberanian, dan kebijaksanaannya. Ia merasa berat, tetapi juga terinspirasi. Selama ini, ia hanya memikirkan bagaimana melindungi warga desa, tetapi kini ia memahami dimensi yang lebih luas. Ia adalah penjaga keseimbangan, penerus tradisi yang diwariskan leluhur, dan bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar. Elang hitam turun dari dahan, mendarat di bahunya sejenak. Rudy merasakan aliran energi yang familiar, hangat, dan penuh kekuatan. Burung itu mengepakkan sayapnya, lalu menukik tinggi di langit. Rudy menatapnya, memahami pesan yang tersirat, belajar dari alam, dengarkan intuisi, dan jangan pernah menyimpang dari hati murnimu. Hari-hari berikutnya, Rudy mulai mempelajari lebih dalam sejarah desa. Ia berbicara dengan warga tua yang masih mengingat legenda lama, membaca simbol di gua, dan mengamati perilaku alam sekitar. Ia menemukan bahwa setiap peristiwa alam, hujan deras, musim kemarau, hewan yang bermigrasi, selalu memiliki pola. Dan karomahnya bisa berinteraksi dengan pola itu, menjaga keseimbangan desa. Di malam hari, Rudy duduk di tepi sungai, merenung. Ia menyadari bahwa rahasia desa ini mengikatnya lebih erat dengan elang hitam dan karomah yang ia miliki. Kini, ia bukan sekadar pemuda desa biasa. Ia adalah penerus, penjaga, dan pelindung yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga desa, alam, dan orang-orang di sekitarnya. Dalam mimpinya malam itu, elang hitam muncul lagi, kali ini terbang di langit penuh bintang, mengepakkan sayapnya lebar. Suara burung itu bergema dalam pikiran Rudy. Rudy, rahasia telah terungkap. Tapi perjalananmu masih panjang. Ancaman nyata akan datang, dan kau harus siap. Ingat, hati murni, keberanian, dan kebijaksanaan adalah kunci untuk menghadapi semuanya. Rudy bangun dengan tekad yang semakin kuat. Ia menyadari bahwa pelatihan, ujian pertama, dan pengamatan alam hanyalah tahap awal. Kini, dengan rahasia desa yang terungkap, ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Ia harus belajar menguasai karomahnya, memahami sejarah, dan melindungi desa dari bahaya yang lebih nyata, baik dari manusia maupun alam. Sambil menatap langit senja yang memerah, Rudy tersenyum pelan. Aku siap, aku akan menjaga desa ini, karomah ini, dan semua yang telah dipercayakan pada diriku. Tidak ada jalan mundur. Dan di kejauhan, elang hitam terbang tinggi, mengawasi desa dengan mata tajam, memastikan bahwa sang penerus karomah telah memahami jalan yang harus ditempuh. Jalan keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang murni. Beberapa hari setelah Rudy mengetahui rahasia desa dan garis takdirnya sebagai penerus karomah, kehidupan di desa tampak damai. Namun, kedamaian itu ternyata hanya sementara. Kabar tentang karomah Rudy sudah tersebar hingga ke kota, dan orang-orang yang memiliki niat serakah mulai mendekat. Suatu sore, Rudy sedang membantu beberapa warga memperbaiki jembatan bambu di sungai. Angin berhembus lembut, matahari mulai merendah di ufuk barat. Tiba-tiba, suara kendaraan besar terdengar dari jalan desa. Beberapa warga menoleh, tampak cemas. Dari balik pepohonan,
muncul 2 mobil mewah, diikuti beberapa pria berpakaian rapi. Pak Aditya, pengusaha dari kota yang pernah datang sebelumnya, turun dari mobilnya. Di belakangnya, tampak beberapa pengawal yang tegap dan waspada. Mata Pak Aditya menatap Rudi dengan dingin, penuh maksud tersembunyi. Rudi, pemuda yang katanya memiliki karomah. Suara Pak Aditya terdengar nyaring, membelah udara sore. Aku datang untuk menawarkan kesepakatan. Bukan hanya untuk desa, tetapi untukmu sendiri. Rudi berdiri tegak, menatap pengusaha itu dengan tenang. Aku sudah tahu maksudmu, Pak. Aku tidak akan membiarkan desa atau karomah ini jatuh ke tangan orang serakah. Pak Aditya tersenyum tipis, tapi matanya tajam dan dingin. Serakah? Hahaha. Pemuda, kau belum mengerti. Karomahmu bisa menghasilkan kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh. Aku bisa memberimu semua itu. Tetapi jika kau menolak, aku akan mengambilnya dengan cara lain. Warga desa mulai berkumpul, menatap dengan cemas. Beberapa orang gemetar takut, sementara yang lain menatap Rudi dengan harapan. Pemuda itu tahu bahwa sekarang bukan waktu untuk ragu. Ancaman ini nyata, dan ia harus melindungi desa, karomah, dan kepercayaannya kepada alam. Rudi menutup mata sejenak, merasakan energi yang mengalir di tubuhnya. Ia memanggil kekuatan karomahnya secara halus, menyelaraskan diri dengan tanah, pohon, air, dan angin di sekitarnya. Ia merasakan aliran energi alam sebagai peringatan dan bantuan sekaligus. Pak Aditya menyadari perubahan itu. Ah, jadi kekuatan itu nyata. Baiklah, pemuda. Mari kita lihat sejauh mana kau mampu melindungi diri dan desa ini. Ia mengangkat tangan, memberi sinyal kepada pengawalnya untuk mendekat. Rudi tahu ia harus bertindak cepat. Ia menggerakkan tangan dengan lembut, membiarkan karomahnya mengalir ke udara sekitar. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, menghalangi langkah pengawal. Daun-daun beterbangan, menutupi pandangan mereka, sementara beberapa hewan hutan, burung, tupai, dan kijang tiba-tiba muncul, menimbulkan kebingungan. Wah, ini gila. Salah seorang pengawal berteriak, panik menghadapi kejadian aneh di hutan dan ladang. Pak Aditya menatap Rudi dengan marah. Pemuda, kau tidak bisa melawan aku selamanya. Aku akan menemukan cara untuk memanfaatkan kekuatanmu. Rudi menatap desa yang kini berada di belakangnya. Ia tahu kekuatan karomahnya terbatas dan harus digunakan dengan bijak. Jika ia bertindak gegabah, desa bisa menjadi korban. Ia menenangkan diri, menutup mata, dan merasakan energi alam seakan memberi jalan. Sungai yang berliku di tepi desa beriak, membentuk jalur aman, sementara beberapa pepohonan bergeser sedikit untuk menutupi warga desa. Pergilah, Pak Aditya, Rudi berkata tegas. Aku tidak akan membiarkanmu merusak desa ini. Kekuatan ini untuk melindungi, bukan untuk dimanfaatkan orang serakah seperti kau. Pak Aditya tersenyum sinis, mundur sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, pemuda, tapi ini belum berakhir. Aku akan kembali, dan kali ini aku tidak akan datang sendiri. Ia menatap Rudi dengan mata penuh ancaman sebelum masuk ke mobilnya dan meninggalkan desa bersama pengawal. Setelah mereka pergi, warga desa bertepuk tangan dan mendekati Rudi. Pak Jaya menepuk bahunya. Rudi, kau benar-benar menyelamatkan desa. Aku sudah melihat sendiri kekuatanmu. Tapi, ini baru permulaan, bukan? Rudi mengangguk, menatap sungai dan hutan yang kini tenang kembali. Ya, Pak,
Ancaman ini hanya awal. Ada yang lebih besar menunggu. Tapi aku siap. Aku harus melindungi desa ini, karomahku, dan semua yang dipercayakan kepada kita. Malamnya, Rudy duduk di tepi sungai, menatap bulan yang penuh. Elang hitam muncul, mendarat di dahan pohon dekatnya, menatap Rudy dengan mata tajam. Suara burung itu bergema di pikirannya. Rudy, ancaman telah muncul. Tapi ingat, kekuatan ini bukan untuk pertarungan semata. Gunakan hati, kebijaksanaan, dan keberanianmu. Musuh akan datang lagi, dan kali ini lebih berbahaya. Kau harus siap menghadapi ujian yang lebih besar. Rudy menutup mata, merasakan energi alam yang mengalir di tubuhnya. Ia menyadari satu hal penting, menghadapi ancaman bukan hanya soal kekuatan fisik atau karomah, tetapi juga kepemimpinan, strategi, dan ketenangan hati. Ia harus menjadi penjaga, pelindung, dan panutan bagi desa. Keesokan hari, Rudy mulai mempersiapkan desa menghadapi kemungkinan serangan berikutnya. Ia mengatur jalur evakuasi, memperkuat pondasi rumah, menyiapkan tempat aman untuk warga dan ternak, serta mengobservasi setiap gerakan Pak Aditya yang mungkin kembali. Ia bahkan mulai berlatih lebih intens dengan karomahnya, mencoba menguasai energi alam agar bisa digunakan secara maksimal dalam menghadapi bahaya nyata. Di saat yang sama, Rudy belajar bahwa tidak semua ancaman terlihat jelas. Beberapa orang mungkin datang dengan niat tersembunyi, pura-pura membantu, tetapi sebenarnya ingin memanfaatkan karomah atau desa. Ia menyadari bahwa kewaspadaan, intuisi, dan keterampilan membaca perilaku orang lain sama pentingnya dengan kekuatan karomah itu sendiri. Saat malam turun, Rudy duduk di atas bukit yang menghadap desa. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Elang hitam terbang tinggi di langit, mengepakkan sayapnya lebar seakan memberi semangat. Rudy menatapnya dan tersenyum. Ancaman muncul, tapi aku tidak akan mundur. Desa ini, karomah ini, dan semua yang ada di sini adalah tanggung jawabku. Aku akan melindungi semuanya, gumam Rudy, penuh tekad. Dan di bawah cahaya bulan yang temaram, Rudy menyadari bahwa perjalanan ini semakin berat. Namun satu hal pasti, dengan hati murni, keberanian, dan karomah yang ia miliki, ia siap menghadapi ujian yang lebih besar. Beberapa hari setelah ancaman Pak Aditya, Rudy menyadari bahwa kekuatan karomahnya saja tidak cukup. Ia harus merancang strategi agar desa tetap aman dari orang-orang serakah yang mungkin kembali. Bukan hanya kekuatan, tetapi kecerdikan, pengamatan, dan kolaborasi dengan warga desa akan menjadi kunci. Pagi itu, Rudy mengumpulkan beberapa pemuda desa yang ia percayai. Mereka duduk di gubuk bambu di pinggir ladang, membicarakan kemungkinan ancaman dan cara menghadapi situasi berbahaya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik, Rudy memulai. Ancaman yang datang bukan sekadar orang biasa. Mereka punya rencana, kekuatan, dan sumber daya. Kita harus lebih pintar, lebih cepat, dan lebih terorganisir. Seorang pemuda bernama Arif bertanya, "Tapi, Kak Rudy, apa kita benar-benar bisa melawan mereka? Mereka punya banyak uang dan pengawal." Rudy tersenyum tipis. Kita tidak melawan mereka secara frontal. Kita menggunakan lingkungan, intelijen, dan koordinasi. Setiap orang di desa punya peran. Kita harus belajar membaca tanda-tanda alam, memahami gerakan mereka, dan bersiap sebelum mereka bertindak. Rudy mulai membagi tugas. Beberapa pemuda ditugaskan memantau jalan masuk desa dan perbatasan hutan, beberapa lainnya mengamankan ternak, dan beberapa warga menjaga jalur evakuasi dan pondasi rumah.
Ia juga mengajarkan teknik sederhana untuk menyembunyikan jejak, membaca tanda alam, dan menggunakan suara serta gerakan hewan sebagai peringatan dini. Selain itu, Rudy mulai berlatih dengan karomahnya secara lebih terstruktur. Ia mengasah kemampuan memanipulasi energi alam, mengalihkan arus sungai kecil, memanggil burung untuk mengawasi wilayah tertentu, bahkan memanfaatkan bayangan dan cahaya untuk mengalihkan perhatian. Setiap latihan ia lakukan dengan hati-hati, karena menggunakan karomah terlalu kasar bisa menimbulkan kerusakan. Malam hari, Rudy kembali ke hutan, duduk di bawah pohon besar tempat elang hitam sering muncul. Burung itu mendarat di dahan dekatnya, menatap Rudy dengan mata tajam. Seolah memberi persetujuan dan dorongan, kau telah memulai strategi yang tepat. Tapi ingat, ancaman tidak hanya datang dari luar. Kadang, mereka yang kau percayai bisa menjadi bahaya. Rudy mengangguk, menyadari maksud elang itu. Ia harus tetap waspada, tidak hanya terhadap Pak Aditya dan anteknya, tetapi juga terhadap kemungkinan pengkhianatan atau niat tersembunyi dari orang-orang yang awalnya terlihat bersahabat. Hari berikutnya, Rudy menerapkan beberapa strategi perlindungan yang telah dirancang. Ia dan pemuda desa menyiapkan sistem peringatan dini, bunyi lonceng bambu digantung di beberapa titik, daun-daun tertentu diposisikan agar bergerak saat angin dari arah tertentu bertiup, dan beberapa hewan dilatih secara intuitif untuk menandai gerakan orang asing. Sore itu, Rudy melihat dari kejauhan dua pria asing yang mencoba mendekati desa secara diam-diam. Ia memberi sinyal kepada beberapa pemuda, dan sistem peringatan dini segera bekerja. Bunyi lonceng bambu terdengar, beberapa burung beterbangan menimbulkan kebingungan, dan semak-semak yang tersusun strategis menutupi jalur utama. Pria-pria itu terkejut dan mundur tanpa berhasil masuk ke desa. Warga desa yang menonton dari rumah masing-masing tampak kagum dan lega. Mereka mulai menyadari bahwa Rudy bukan hanya pemuda dengan karomah, tetapi juga pemimpin yang bijak, mampu merancang strategi cerdas untuk melindungi mereka. Rudy memanggil beberapa warga dan berkata, "Ini baru latihan. Ancaman yang sebenarnya mungkin datang kapan saja. Kita harus selalu siap, bekerja sama, dan tetap waspada. Karomahku bisa membantu, tapi kalian adalah kekuatan utama desa ini. Jangan anggap remeh kemampuan kalian sendiri." Selain mengatur warga, Rudy juga memikirkan cara menghadapi Pak Aditya secara langsung. Ia tahu pengusaha itu akan mencoba berbagai strategi, termasuk tipu daya, ancaman, atau bahkan kekerasan. Rudy menyadari bahwa menghadapi Pak Aditya bukan soal adu kekuatan semata, tetapi adu kecerdikan, kesabaran, dan penguasaan karomah yang bijak. Di malam hari, Rudy duduk di tepi sungai, merasakan energi alam mengalir melalui tubuhnya. Ia menutup mata dan menyatu dengan lingkungan, sungai, pohon, hewan, dan bahkan angin. Dengan latihan ini, ia belajar memprediksi gerakan makhluk hidup, perubahan cuaca, dan perilaku manusia yang mendekat. Semua itu menjadi bagian dari strategi perlindungannya. Elang hitam muncul, mendarat di dahan pohon. Mata burung itu menatap Rudy dengan intens, seolah mengatakan, strategi sudah baik. Tapi ingat, musuh akan datang dengan cara yang tidak terduga. Kau harus selalu selangkah lebih maju. Jangan biarkan keserakahan mereka menguasai hatimu. Gunakan karomah dengan hati murni, bukan kemarahan. Rudy mengangguk pelan. Ia memahami pesan elang itu. Strategi bukan hanya soal rencana atau latihan fisik, tetapi juga tentang kontrol emosi, kesabaran, dan penggunaan karomah secara bijak. Jika ia bertindak terburu-buru atau dipenuhi emosi, karomah bisa menjadi bumerang, membahayakan desa sendiri. Beberapa malam berikutnya,
Rudi terus memantau pergerakan orang asing, sekaligus melatih warga desa. Ia menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan kepercayaan antar anggota desa. Setiap orang diberi peran spesifik, dan Rudi memastikan bahwa karomahnya digunakan hanya sebagai alat bantu, bukan satu-satunya pertahanan. Suatu malam, Rudi duduk di atas bukit menghadap desa. Cahaya bulan memantul di sungai, menciptakan suasana damai. Ia tersenyum pelan, menyadari bahwa strategi perlindungan bukan sekadar pertahanan fisik, tetapi juga pembelajaran, pengawasan, dan penyatuan hati seluruh warga desa. Dan di kejauhan, elang hitam terbang tinggi, mengepakkan sayapnya lebar. Rudi menatapnya, merasakan dorongan dan persetujuan, strategi telah siap, desa mulai kuat, dan ancaman berikutnya akan menjadi ujian sesungguhnya dari kepemimpinan, karomah, dan keberanian Rudi. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Setelah beberapa minggu mempersiapkan strategi, Rudi merasakan ketegangan yang berbeda di udara. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa aroma logam dan debu, tanda bahwa ancaman nyata sudah mendekat. Matahari sore memancarkan cahaya kemerahan, menyoroti desa yang damai tapi tegang, siap menghadapi ujian terbesar sejauh ini. Pak Aditya datang bersama rombongan besar. Mobil-mobil mewah dan kendaraan pengawal memenuhi jalan masuk desa. Pengawal berpakaian serba hitam menatap tajam, menyiapkan alat-alat dan senjata, sedangkan beberapa pria membawa dokumen dan peta yang menandakan rencana mereka sudah matang. Ini bukan lagi ancaman samar, ini serangan nyata. Rudi berdiri di tepi desa, menatap kedatangan mereka. Warga desa berkerumun di belakangnya, sebagian gemetar takut, sebagian lagi menatap penuh harap. Rudi menutup mata sejenak, merasakan energi alam yang mengalir melalui tubuhnya. Sungai, hutan, dan bahkan angin memberi sinyal, ini adalah ujian terbesar dari karomahnya, sekaligus kepemimpinan dan strategi yang ia rancang selama berminggu-minggu. Begitu mobil terakhir melintasi jembatan desa, Rudi memberi sinyal. Pemuda desa dan warga yang sudah dilatih segera menempati posisi masing-masing. Bunyi lonceng bambu terdengar, burung-burung beterbangan memberi tanda, semak-semak strategis menutupi jalur utama, dan beberapa jalur evakuasi tersembunyi siap digunakan. Semua bergerak dengan koordinasi sempurna, seakan mereka sudah melakukan latihan ribuan kali. Pak Aditya turun dari mobil, menatap Rudi dengan dingin. Kau pikir aku datang untuk main-main? Pemuda, ini adalah saatnya karomahmu diuji. Rudi mengangguk pelan. Aku siap, Pak Aditya. Tapi kau tidak akan mendapatkan apapun dari desa ini dengan kekerasan atau tipu daya. Pertarungan tidak berlangsung dengan benturan fisik semata. Rudi menggunakan karomahnya dengan hati-hati. Ia memusatkan energi untuk mengarahkan aliran air sungai, menciptakan jalur yang menghalangi kendaraan pengawal, dan menimbulkan kabut tipis dari tanah basah yang mengurangi visibilitas mereka. Burung-burung dari hutan beterbangan, menimbulkan kebingungan, sementara hewan-hewan lain muncul di tempat strategis, membuat pengawal panik. Pak Aditya tersenyum sinis, lalu mengangkat tangannya memberi sinyal. Hajar mereka. Jangan biarkan pemuda ini menghalangi kita. Pengawal mencoba maju, tapi Rudi sudah memprediksi gerakan mereka. Ia menggerakkan tangannya, dan beberapa cabang pohon besar jatuh perlahan, menutupi jalur, sementara air sungai mengalir lebih deras di sisi lain, memaksa pengawal mundur. Pemuda desa bergerak cepat, membantu warga menyingkir dari jalur bahaya. Rudi berlari di antara pepohonan, memanfaatkan bayangan untuk mengawasi gerakan musuh. Ia tidak menyerang secara langsung. Ia mengatur aliran energi alam untuk mengendalikan medan pertempuran. Tanah bergetar di beberapa titik,
membuat pengawal kehilangan keseimbangan, sementara angin membawa kabut dan dedaunan menutupi pandangan. Pak Aditya mulai frustrasi. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kekuatan alam berpihak pada pemuda desa ini? Ia berteriak pada pengawal, "Kita harus menyerang langsung. Jangan biarkan mereka main trik lagi." Namun Rudy sudah siap. Ia memanfaatkan karomahnya untuk menciptakan perasaan ketakutan dan kebingungan di antara pengawal, membuat mereka salah mengambil arah, tersesat di antara semak dan pepohonan, sementara warga desa menempati posisi strategis. Beberapa pengawal menyerah, menyingkir, dan beberapa lainnya dibiarkan bingung tanpa bisa menyerang. Pertarungan berlangsung hingga malam. Desa tetap aman berkat kombinasi strategi cerdas Rudy, keterampilan warga desa, dan karomah yang ia kendalikan dengan hati-hati. Pak Aditya menyadari bahwa ia tidak bisa menang dengan cara biasa. Ia menarik mundur pasukannya sementara Rudy berdiri di tengah desa, wajahnya bersih dari rasa takut, penuh keyakinan. Pak Aditya menatap Rudy dengan marah dan berkata dengan suara dingin, "Ini belum selesai, pemuda, aku akan kembali. Dan kali ini aku tidak akan segan menggunakan segala cara." Ia melambaikan tangan, memberi sinyal kepada rombongannya, dan kendaraan mereka meninggalkan desa, meninggalkan suara gemuruh di jalan desa. Warga desa bersorak lega, berlari mendekati Rudy, memeluk dan mengucapkan terima kasih. Pak Jaya menepuk bahu Rudy dengan bangga. "Rudy, kau menyelamatkan desa. Aku belum pernah melihat pemuda seperti dirimu. Kau bukan hanya memiliki karomah, tapi juga keberanian dan strategi yang luar biasa." Rudy tersenyum, menatap desa yang kini aman. "Ini semua berkat kita semua. Karomahku hanyalah alat, tapi keberanian, kerjasama, dan hati kalian yang murni yang membuat desa tetap selamat." Malam itu, Rudy duduk di tepi sungai, menatap cahaya bulan yang memantul di air. Elang hitam muncul di dahan pohon dekatnya, menatap Rudy dengan mata tajam. Suara burung itu bergema di pikirannya. "Rudy, ujian ini baru permulaan. Kau telah menunjukkan keberanian dan strategi yang hebat. Tapi ancaman nyata yang lebih besar akan datang. Ingat, kekuatan karomah dan kebijaksanaan hati harus selalu bersatu. Jangan biarkan keserakahan atau kemarahan menguasaimu." Rudy menutup mata, merasakan energi alam yang mengalir melalui tubuhnya. Ia tahu bahwa konfrontasi besar ini bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi ujian karakter, kepemimpinan, dan tanggung jawabnya sebagai penjaga desa. Dengan tekad itu, ia bersiap menghadapi ancaman berikutnya, lebih berbahaya, lebih cerdik, dan lebih menguji kemampuan karomah serta hati murninya. Di kejauhan, elang hitam terbang tinggi, mengepakkan sayapnya lebar, seakan memberi dorongan dan persetujuan. Strategi berhasil, desa selamat, dan Rudy siap menghadapi babak terakhir dari perjalanan karomahnya. Hari yang menentukan akhirnya tiba. Setelah semua latihan, strategi, dan ujian sebelumnya, Rudy menyadari bahwa ancaman terbesar akan datang bukan hanya dari Pak Aditya dan pengawalnya, tetapi dari kombinasi keserakahan manusia dan bencana alam yang tak terduga. Langit desa berawan gelap, angin berhembus kencang, dan suara gemuruh jauh dari gunung membuat hati Rudy bergetar. Ia berdiri di puncak bukit, memandang desa yang kini tampak tenang namun penuh ketegangan. Warga desa menatapnya dengan harap dan kepercayaan. Mereka tahu bahwa ujian terakhir ini akan menentukan nasib desa dan karomah yang dipercayakan kepadanya. Dari kejauhan, mobil-mobil mewah Pak Aditya kembali muncul, lebih banyak dari sebelumnya, disertai pengawal bersenjata lengkap. Namun kali ini, Rudy sudah siap. Ia menutup mata sejenak, merasakan energi karomah mengalir melalui tubuhnya, bersatu dengan alam, sungai,
pohon, tanah, dan angin. Burung-burung hutan terbang di sekitarnya, tupai dan hewan lain bergerak seakan mengikuti irama energi alam yang ia pancarkan. Pak Aditya turun dari mobil, menatap Rudy dengan mata dingin. "Pemuda, kali ini aku datang untuk mengambil semua. Desa ini, karomahmu, semuanya akan menjadi milikku." Rudy menatapnya dengan tegas. "Tidak, Pak Aditya. Karomah ini bukan untuk kekuasaan atau keserakahan. Ini untuk melindungi desa dan semua yang hidup di sini. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya." Pertarungan dimulai. Bukan sekadar benturan fisik, tetapi adu strategi, kekuatan alam, dan karomah. Rudy memusatkan energi karomahnya, mengalirkan kekuatan ke sungai, pepohonan, dan tanah di sekitarnya. Air sungai tiba-tiba beriak tinggi, membentuk arus yang menahan mobil pengawal, sementara pohon-pohon bergeser perlahan menutupi jalur mereka. Angin berputar, membawa kabut tebal yang menutupi pandangan. Pak Aditya frustrasi. Ia memberi sinyal kepada pengawal untuk maju, tetapi mereka kehilangan koordinasi akibat efek karomah Rudy. Beberapa pengawal terjatuh, kendaraan terhenti, dan suasana menjadi kacau. Rudy kemudian memanggil energi alam dengan lebih kuat. Angin kencang membawa debu dan daun, air sungai menumpuk di sisi tertentu, menciptakan penghalang, sementara suara alam, gemericik air, terbang burung, dan suara hewan hutan menciptakan ilusi ancamannya membuat pengawal panik. Pak Aditya berteriak marah, "Ini mustahil. Bagaimana bisa pemuda desa ini mengendalikan alam?" Namun Rudy tetap tenang. Ia menyalurkan karomah sepenuhnya, menyelaraskan hati dan pikirannya dengan alam. Setiap gerakan, setiap energi, diarahkan untuk melindungi desa dan warga. Bukan untuk menyerang musuh secara langsung, tetapi untuk menahan, menyesatkan, dan menimbulkan kebingungan. Di tengah kekacauan itu, seorang warga yang awalnya ketakutan ikut bergerak mengikuti arahan Rudy. Mereka menyalakan api di titik strategis, membuat penghalang tambahan, dan membantu memandu arus pengawalan musuh agar tidak mendekati desa. Semua warga desa bekerja sama, membuktikan bahwa keberanian kolektif jauh lebih kuat daripada kekuatan individu. Pak Aditya mulai panik. "Hentikan pemuda ini. Jangan biarkan dia mengalahkan kita." Ia mencoba mendekati Rudy secara langsung, tetapi karomah Rudy membuat tanah di sekitarnya sedikit berguncang, membuat Pak Aditya kehilangan keseimbangan. Saat ia jatuh, mobil-mobil pengawal lainnya juga kesulitan bergerak karena arus sungai yang diarahkan Rudy dan penghalang alami yang terbentuk. Rudy berdiri di tengah desa, napasnya terengah, tapi hatinya tetap tenang. Ia menatap warga desa yang menatapnya dengan kagum dan percaya. Saat itulah elang hitam muncul, terbang rendah, mengepakkan sayapnya lebar seolah memberi dorongan terakhir. Rudy merasakan kehadiran burung itu, dan energi karomahnya meningkat. Dengan satu gerakan konsentrasi penuh, Rudy memusatkan energi ke seluruh desa. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menciptakan perisai alami. Pepohonan menebal, angin berputar membentuk barikade, air sungai mengalir mengikuti pola yang menahan kendaraan musuh. Pengawal dan Pak Aditya terjebak, tidak bisa melanjutkan serangan mereka. Pak Aditya sadar bahwa semua usahanya gagal. Ia menatap Rudy, penuh kemarahan dan kekalahan. "Pemuda, ini belum berakhir." Ia mundur, meninggalkan desa bersama rombongannya, sementara warga desa bersorak lega. Rudy menatap desa yang kini tenang dan tersenyum pelan. Ia tahu bahwa karomah bukan hanya kekuatan, tetapi tanggung jawab dan perlindungan. Desa selamat bukan karena ia sendirian,
tetapi karena kerjasama, keberanian, dan hati murni semua warga. Malam itu, Rudy duduk di tepi sungai. Cahaya bulan memantul di permukaan air, angin berhembus lembut, dan hutan terasa damai. Elang hitam mendarat di dahan pohon dekatnya, menatap Rudy dengan mata tajam. Suara burung itu terdengar jelas di pikirannya. Rudy, kau telah melewati ujian terakhir. Karomah, keberanian, dan strategi telah bersatu. Desa selamat, dan kau telah menunjukkan bahwa kekuatan terbesar adalah hati yang murni, keberanian yang tulus, dan kebijaksanaan dalam menggunakan anugerah. Rudy menutup mata, merasakan energi alam mengalir melalui dirinya. Ia sadar perjalanan ini belum selesai sepenuhnya, ancaman akan selalu datang, tapi ia sekarang lebih siap dari sebelumnya. Karomah bukan hanya kekuatan fisik, tetapi jalan untuk melindungi, memimpin, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Keesokan harinya, warga desa mengadakan syukuran sederhana. Mereka menyalakan api unggun, menari, dan mengucapkan terima kasih kepada Rudy. Pak Jaya menepuk bahu Rudy. Pemuda, kau bukan hanya penyelamat desa, tapi juga penjaga masa depan. Kita semua beruntung memiliki dirimu. Rudy tersenyum. Kita semua beruntung, Pak. Karomah ini hanyalah alat, tapi keberanian, kerjasama, dan hati kalian yang murni membuat desa tetap selamat. Ini kemenangan kita bersama. Di puncak bukit, Rudy menatap desa yang kini damai. Elang hitam terbang tinggi, mengepakkan sayapnya lebar, seakan mengumumkan bahwa keseimbangan telah kembali. Rudy menyadari satu hal penting, karomah sejati bukan untuk kekuasaan, tapi untuk perlindungan, kebijaksanaan, dan menjaga harmoni antara manusia dan alam. Dengan senyum di wajahnya, Rudy berjanji pada diri sendiri, aku akan terus menjaga desa ini, karomah ini, dan semua yang dipercayakan kepada kita. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada hati yang tulus. Dan dengan itu, kisah Rudy dan burung elang hitam mencapai klimaksnya. Keajaiban, keberanian, dan kemenangan yang mengikat manusia dengan alam, menutup perjalanan penuh ujian, strategi, dan pembelajaran hidup yang luar biasa.